Oke, di pertemuan ke-11 ini, di kelas kita telah membahas notification, dan sekarang kita bedah contoh code-nya yang di-provide oleh Android Labs. Nama projectnya adalah Android Kotlin Notification. Ya, kita lihat di project structure-nya, seperti biasa, ada fragment, ActTimer fragment, dan ActTimer view model, dan ada utility, dan ada receiver. Sebelum itu kita lihat dulu layout-nya seperti apa aplikasinya. Jadi aplikasinya itu berisi ya, activity main XML. Ya, kita lihat di sini ada sebuah kontainer dan ya komponennya didefinisikan di fragment ActTimer.xml. Kita lihat di sini ada variasi sebuah image view. Kemudian ada spinner. Nah, spinner ini nanti berisi pilihan ya. Pilihan berapa menit timer itu akan kita jalankan. Dan kemudian di sini ada on off switch. Ketika di on kan maka timer berjalan, dan setelah timernya time out maka akan muncul sebuah notifikasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita awali kemudian di UI di ActTimer fragment. Ya, jadi ini common ya. Jadi fragment ActTimer fragment ini menghandle layout fragment. Jadi pada onCreateView seperti biasa dia meng-create binding dan view model seperti itu. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kita akan fokus pada create channel. Ya, jadi di sini di kelas kita telah membahas bahwa notification itu harus di-assign pada sebuah channel ya, pada spesifiknya mulai dari API level 26. Nah, channel itu kita create di ActTimer fragment di sini ya dengan input dengan mendefinisikan channel ID ya. Kita lihat di sini channel ID-nya adalah act_channel ya, dan kemudian channel name kita berikan act gitu ya, seperti itu. Channel name ya, channel name adalah act seperti itu. Kemudian ini kita masukkan ke sebuah function create channel. Intinya untuk membuat create channel itu ada 3 step. Ya, yang pertama create notification channel object ya, seperti ini. Dengan memasukkan beberapa parameter, channel ID, channel name, kemudian importance, kita berikan importance high, dan kemudian setelah itu kita apply. Seperti itu. Kemudian kita set beberapa parameter dari notification channel, enable light, kemudian color, light color, vibration, kita berikan getar, dan kemudian description, breakfast, breakfast reminder, description-nya. Seperti itu tahap yang pertama untuk membuat notification channel. Yang kedua, kita mengambil instance ya, get an instance of notification manager dengan cara memanggil get system service seperti ini. Seperti itu. Kemudian ya, kita create instance dari notification manager. Kita beri nama notification manager, dan dari instance notification manager ini langkah yang ketiga untuk membuat channel notification channel adalah memanggil function ini create notification channel dan memasukkan notification channel instance dari notification dan memasukkan notification channel ya, objeknya yang kita buat tadi. Di situ jadi di timer fragment kita membuat channel. Kemudian kita beralih ke ActTimer view model ya. Jadi kita dari namanya kita tahu bahwa ini adalah view model. Pattern arsitekturnya. Nah, kita lihat di view model ini, di ActTimer view model ini ya, dia mengextend Android view model. Kita lihat di sini ada beberapa value dan variable ya.
Tapi yang perlu kita lihat di sini bahwa view model ini dia pada dasarnya mengambil data pending intent yang di broadcast. Apa itu nanti kita akan bahas, tapi intinya di sini yang mengambil broadcast data yang berupa pending intent seperti itu. Kemudian di view model, timer view model ini kita juga mendefinisikan timer ya, seperti itu. Jadi misalnya start timer, kita memiliki function start timer. Ya, ini nanti akan dipanggil ketika kita menghidupkan timer. Dan di sini meminta input parameter integer, jadi timer length selection. Seperti itu. Jadi setiap kali timer itu dijalankan, kita meng-cancel semua notification, ya, dengan cara memanggil tadi get system service, ya. Kita buat objek notification manager dari get system service, dan kemudian kita panggil cancel notification. Dan kemudian dengan menggunakan alarm manager, kita menjalankan timer seperti itu. Dan ketika timernya itu habis, maka nanti kita akan mengeksekut send notification. Sebentar. Cancel notification, create timer. Ya, di sini. Jadi, alarm manager ini akan keep track of the desired time selection, ya, time selectionnya tadi, time length selection, and will trigger on receive, ya, of alarm receiver when the time is up. Oke, seperti itu. Jadi nanti intinya setelah time is up, maka on receive ini akan tertrigger. Nah, on receive-nya itu ada di, coba kita lihat ya. Ya, on receive-nya ada di sini. Jadi on receive, ya kita lihat di sini, ini adalah receiver, di submodul receiver, mengextend broadcast receiver. Jadi ada function on receive yang akan dipanggil ketika broadcast receiver itu menerima intent broadcast. Intent broadcast itu akan dikirimkan ya setelah timer itu habis waktunya. Kira-kira seperti itu, dan kemudian di sini ketika on receive ini tereksekusi, ya ketika intent broadcast itu diterima di alarm receiver, nah di sini inti dari notification, ya, inti dari notification kita menginstantiate notification manager dengan memanggil get system service seperti itu. Ya, kemudian notification manager kita panggil function send notification. Seperti itu. Ya, jadi ya, ini send notification message body, kita masukkan message body-nya. Jadi notification-nya kita masukkan pesan it is time, bon appetit. Selamat makan, seperti itu. Kemudian masukkan konteksnya. Ya, jadi alarm receiver ini tadi menghandle notification seperti itu ya. Oke, kemudian send notification, kita lihat send notification ini ya function send notification sini dengan input parameter message body dan application context ya. Di sini dia membuild and send notification. Jadi kalau tadi di sini menginstantiate notification manager, kemudian di dalam on receive itu ada, ya kita lihat di send notification di sini kita lihat dia create intent
untuk notification yang akan melaunch activity. Seperti itu. Jadi intinya nanti ketika ada notification dan notification itu diklik, maka dia akan kembali ke activity yang dimaksud, main activity, yang merupakan home ya, home dari home dari application, kontainernya ada di situ. Kira-kira seperti itu. Kemudian di dalam notification utils ini berisi utility. Ya, utility yang terkait dengan function notification. Ya, di sini kita membuat, setelah tadi meng-create intent, kita meng-create pending intent. Seperti itu. Kemudian di sini. Di sini yang juga penting ini. Jadi build notification-nya kita panggil notification compat.builder. Ya, kita masukkan application context dan add channel-nya. Seperti itu. Ya. Jadi parameter inputnya adalah context dan channel ID. Builder. Ini telah kita bahas di kelas. Jadi untuk membuild dan send notification, kita harus mendefine ini builder. Nah, kemudian builder ini kita define, jadi ini mendefine atributnya, iconnya, kemudian content title, content text, ya, dan kemudian content intentnya, seperti itu. Kemudian, dan terakhir ada notify. Terakhir, setelah itu kita call notify dengan unique ID dan notification object dari builder yang memanggil builder.build. Ya, ini notification utils. Jadi di notification utils ini ada utility notification. Tadi yang kita bahas ada build. Jadi mendefine notification ya dengan builder tadi, dan kemudian notify. Kita panggil notify untuk meng-create sebuah notification atau mengirim notification. Oke. Jadi di situ, kemudian ini cancel notification. Cancel notification ini tadi ketika misalnya ketika kita memulai sebuah notifikasi, ketika memulai sebuah timer, ya, kita menghapus semua notification. Ya, cancel.